dosa-dosa itu bisa gugur dari banyak sisi. Ya. Dosa-dosa bisa gugur ya dengan banyak sebab. Kalau kita mau klasifikasikan bisa menjadi dua sebab yang dilakukan oleh sang hamba atau tiga ya sebab-sebab yang dilakukan sang hamba. Sang hamba. Yang berikutnya dosa sebab-sebab yang merupakan kebaikan orang lain kepadanya. Orang lain kepadanya. Dan yang ketiga adalah yaitu kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Ini semua penyebab gugurnya dosa-dosa. Baik, kita akan sebutkan. Kita ini manusia, tidak luput dari dosa, siapapun kita ya. Apakah dia ustaz, apakah dia ulama, atau dia orang saleh. Karena tidak mungkin ada orang yang selalu bisa istiqamah. Rasulullah SAW telah mengatakan, istaqimu walan tuhsuh. Istiqamalah kalian tidak bakalan mampu. Seorang berusaha semaksimal mungkin menundukkan pandangannya, pasti ada pandangan haram yang terlepas darinya. Seorang berusaha mungkin menjaga lisannya untuk tidak berbuat ghibah, dia pasti juga melakukan apa? Ghibah. Seorang berusaha menjaga hatinya untuk tidak riya, dia juga akhirnya terjerumus dalam riya. Mungkin dia jaga di akhirnya dia terjerumus dalam riya ya. Seorang berusaha menjaga hatinya untuk tidak sombong, tidak merendahkan orang lain, ternyata dia juga merendahkan apa? Orang lain ya. Seorang berusaha untuk tidak melalaikan hak orang lain, ternyata ada hak-hak orang lain tidak bisa dia tunaikan. Mungkin hak orang tuanya, hak anak-anaknya, hak pasangan hidupnya, bahkan mungkin hak tetangga dia lalaikan, mungkin hak bosnya, mungkin hak anak buahnya. Jadi demikianlah manusia diciptakan memang potensi untuk melakukan dosa. Oleh karenanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ya, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian melakukan dosa-dosa siang hari dan di malam hari. Nah, namun di sana ada sebab-sebab disebut oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di antaranya yang bisa membuat dosa-dosa itu berguguran. Di antaranya sebab yang dilakukan oleh seorang hamba misalnya adalah beristighfar. Kemudian ada juga bertaubat. Kalau beristighfar, maksudnya dia tetap bisa jadi dia tidak meninggalkan dosa tersebut, namun dia tetap apa? Mohon ampunan. Istighfar itu mohon ampunan. Meskipun dia belum bisa meninggalkan dosa tersebut. Kalau bertobat dia meninggalkan dosa tersebut. Ya, ini di antara. Kemudian di antaranya berharap dan berdoa. Dalam hadis Rasulullah Allah berfirman, ya ibadi ya ibn Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selama kau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku niscaya mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Nah, kalau seorang berdoa, maka ada 4 kemungkinan. Pertama, doanya dikabulkan di dunia. Yang kedua, doanya dikabulkan di akhirat. Yang ketiga, dipalingkan dari dia keburukan semisal kebaikan yang dia minta. Yang keempat, dosanya diampuni. Maka tidak ada ruginya seorang berdoa. Seorang berdoa minta kepada Allah, ada 4 kemungkinan. Dalam satu hadis 3, namun ada tambahan 4 kemungkinan. Yang pertama, doanya dikabulkan cepat atau lambat dikabulkan di dunia. Yang kedua, tidak dikabulkan di dunia tapi dikabulkan di akhirat. Yang ketiga, dipalingkan keburukan semisal kebaikan yang dia minta, setimpal. Yang keempat, dosa-dosanya diampuni. Baik, ini sebab pertama, sebab kedua, sebab ketiga. Nah, ada lagi yang sebab keempat yang disebut dengan al-hasanatul mahiyah. Yaitu amal-amal soleh yang menggugurkan dosa-dosa. Ini juga penyebab, ini yang mau kita bahas poin ini. Poin ini yang mau kita bahas.
bahwasanya kalau seorang melakukan kebaikan-kebaikan maka bisa menggugurkan dosa-dosa yang dia lakukan. Adapun kesulitan yang dihadapinya bisa menggugurkan dosa, di antaranya misalnya adalah semua jenis musibah. Semua jenis musibah. Ini kalau dia sabar, maka akan menghapuskan dosa-dosa. Sakit, letih, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala adhan wala hazanin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah seorang hamba ditimpa dengan keletihan atau sakit atau kegelisahan atau kesedihan atau kekhawatiran tentang apa yang dia hadapi atau dizalimi oleh orang, ya, bahkan duri yang melukainya, kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya. Maka semua jenis musibah jika dihadapi oleh seorang hamba dengan sabar akan menggugurkan dosa-dosa. Tapi syaratnya dihadapi dengan sabar. Ini semua jenis musibah di dunia. Kemudian juga di antaranya jenis kesulitan di akhirat. Jenis-jenis kesulitan di akhirat. Jenis-jenis kesulitan di akhirat semuanya juga menggugurkan dosa-dosa. Seperti dalam kubur namanya dhammatul qabr. Tidaklah seorang hamba kecuali ketika masuk kubur dia dihimpit dalam kuburan, dihimpit, jadi dia merasa sakit, itu menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Di antaranya ketika melewati sirat, dia melewati kesulitan. Sebagian orang ada yang ketika melewati sirat, ada yang dicungkil oleh besi-besi di sampingnya, disebut kalalib atau khatatib, mencungkil orang melewati sirat kemudian dimasukkan dalam neraka jahanam. Ada yang cuma dicungkil oleh besi-besi tersebut, dia terluka namun dia selamat. Dia terluka namun dia masuk apa? Surga. Nah, luka-luka yang dia alami ketika di atas sirat itu menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Artinya dia punya dosa, tidak mengharuskan dia masuk neraka. Tapi dia harus dibersihkan dulu sebelum masuk surga. Maka dihajar oleh besi-besi tajam tersebut yang mencabik-cabik tubuhnya, namun dia selamat. Ini semua menggugurkan dosa-dosa. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab-sebab mereka yang merupakan kebaikan orang lain, ya. Yang merupakan kebaikan orang lain kepadanya. Contoh apa? Doa orang lain kepadanya, ya. Misalnya doa orang lain kepadanya. Misalnya sedekah orang lain atas nama dia. Misalnya haji dan umrah atas nama orang lain. Ini semua bermanfaat. Ini ada berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Pakai warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang terakhir, jadi kalau kita sudah meninggal, orang mendoakan kita bermanfaat enggak? Bermanfaat. Apakah anak kita, apakah orang tua kita, teman kita, siapapun mendoakan kita bermanfaat. Atau ada seorang yang berniat baik sama kita, dia bersedekah atas nama kita. Misalnya anak kita ternyata alhamdulillah kita meninggal, dia kaya raya. Dia bilang saya kasih makan fakir miskin atas nama ayah saya. Maka pahalanya apa? Sampai. Ini bisa menggugurkan dosa-dosa. Kemudian dia hajikan umrah atas nama kita. Ini pun bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dia yang haji tapi atas nama kita. Kemudian yang terakhir, sebab yang berikutnya adalah sinilah, ya. Yang keempat, murni rahmat Allah. Murni ampunan dari rahmat Allah. Ini masih ada lagi 9, yang ke-10. Syafaat. Syafaat dari orang lain. Seperti anak kecil yang beri syafaat kepada kedua orang tuanya ketika di akhirat. Seperti anak-anak perempuan yang dirawat oleh orang tuanya dengan baik menjadi penghalang bagi orang tuanya dari neraka jahanam. Itu syafaat. Atau syafaat seorang kawan kepada kawannya. Ketika dia bersahabat dengan baik ketika di dunia, kemudian dia ingat kawannya, dia bisa memberi apa? Syafaat. Di antaranya syafaat Nabi Muhammad SAW kepada umat yang berhak mendapat syafaat. Dan di antara sebab diampuni dosa adalah murni ampunan dari rahmat Allah. Dalam hadis syafaatil malaika, malaikat sudah beri syafaat
Syafaatil anbiya, para nabi juga sudah memberi syafaat. Kemudian syafaatil mukminun, kaum mukminin juga sudah memberi syafaat. Semua memberi syafaat, tapi masih ada yang neraka jahanam. Wa baqiyat rahmatu rabbil alamin. Maka tinggal rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah keluarkan dari neraka banyak orang yang harusnya mereka tetap diadab, tapi diampuni dosa-dosa mereka, dan mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah semua orang-orang soleh, malaikat, kaum mukminin memberi syafaat. Inilah kira-kira ada 11 sebab. 10 tambah 1 ini 11 sebab dosa-dosa bisa gugur.